Ya, terima kasih para penonton masih setia di depan Dhamma TV. Kita memang lagi ngaji Pancasila ya ini ya. Ya memang terus kita sebarkan terus. Itu aja kadang-kadang masih kurang waktunya. Nah, Mas Parno dan Mas Bro ini mana yang gayung bersambut, monggo terserah. Ya, ini kebetulan tadi berbicara tentang politis ya tadi Romo ya. Politis tidak luput dari kita ini strategi. Kita sendiri berbicara politis itu seolah-olah kayak perpecahan. Sebenarnya itu kan untuk strategi gimana kita ini mengarah. Nah, mengarah ini kan ada dua, positif dan negatif. Kita ambil jalan yang kebenaran aja. Mulai kecil kita sudah sama orang tua, ojo malam ini, ojo pulang malam-malam, itu karena apa? Itu bukan politik tapi mengarah kebenaran. Dan ini juga yang paling dipahami pemirsa, terutama khususnya warga Kota Malang. Yang namanya spiritual dan ritual itu kita ini nggak ngomongin klinik ya, atau ngomongin yang hal yang kiranya menyesatkan. Sama, kita bahasanya beda tapi tujuannya sama, adalah doa, meminta, memohon. Kita tidak kata lain untuk melakukan sesuatu yang kiranya yang negatif. Makanya saya untuk di khususnya Pemkot Malang, DPR, ayolah monggo kita bareng-bareng untuk duduk bersama, kita berdoa, kita kalau ada ngumpulkan teman-teman budaya untuk wayangan kayak atau itu Romo. Khusus Kota Malang itu harus menjadi percontohan, percontohan. Jangan sampai ada sesuatu kekilafan hanya karena boleh mengeluarkan pendapat dengan bersama-sama boleh, tapi tetap menjadi percontohan. Karena jangan jadi bubur lah kalau nasi itu. Ki Warno, di dalam kegiatan fondamen kerakyatan tentang ke bawah, tentang gambaran yang saya gambarkan manusia Indonesia itu seperti jiwanya banteng, itu kalau ke bawah itu bagaimana Ki pelaksananya? Begini Ki Jati, banteng adalah semangat yang kuat. Jadi kalau Abah Bro tadi bilang tentang ruatan atau sinergi antara Pemkot dan Kabupaten untuk bersama-sama meruat Arema, saya sangat setuju. Tapi mungkin dari pemerintah baik kota maupun kabupaten, karena hari ini masih masa pandemi, jadi kalau ada peraturan yang mungkin kita mengumpulkan massa cuma 100 orang, maksimal 100 orang, karena kalau lebih itu akan membahayakan. Tapi saya juga tidak dalam arti tidak menentang peraturan itu, karena kami yang tadi saya matur itu berkumpul dalam acara olahraga. Itu yang saya ambil contoh. Masalah kerukunan. Dan dari program-program pemerintah mungkin yang saat ini saya sangat setuju itu adalah termasuk pengembangan wisata. Wisata, baik wisata desa, ini kan dari pemerintah juga ada dana jadi ya untuk pengembangan wisata desa. Satu untuk pelebaran jalan menuju ke area itu. Dan kalau saya melihat meneliti aset desa atau bengkok Kejati yang hari ini digunakan untuk wisata desa, dan di situ dengan keterbatasan dana akhirnya menjadi bagus. Dengan keterbatasan dana, cuman ada gazebo, cuman ada kolam kecil, tapi di situ akhirnya masyarakat sekitar itu datang gratis, bisa bermain, bisa senam pagi, ada acara kecil dan sebagainya, otomatis mengurangi yang namanya pengeluaran. Ya, jadi menghidupkan desa kembali, bisa berkumpul, ini salah satu modal. Bagi saya salah satu modal. Nah, nanti kapan-kapan monggo kita dalang keliling. Kita dalang keliling. Kita sudah Nun Sewu sudah ada supportnya ya, gamelan kita sudah siap, sound system sudah siap, kelir wayang sudah siap, semuanya ada, tinggal kita jalan aja ya. Jadi memang saya itu usul pada Pak Bro ini ya, jenengan yang telaten, bagaimana kalau kita mulai dulu nanti kita ruatan pakai wayang, ya terpaksa pakai wayang, karena apa? Orang Jawa itu kalau memberi penjelasan itu cukup dengan bayang-bayang, medianya, ben podo dirasakne karo atine dewi-dewi. Lah, kita mulai nanti ngeruat, saya pakai istilah saya yang ngeruat yang dalang, karena apa? Saya sekaligus akan menghapus apa yang selama ini keliru. Fungsi yang bertorokolo misalnya.
Kalau di dalam ruatan umum kan tuh memangsa orang yang itu yang udah dipelintir oleh bangsa lain. Itu. Yang asli adalah beliau itu justru yang menjaga kita. Ya, selama ini sampai ada corona macam-macam tuh mungkin salah satu sebab adalah melalaikan kepada yang diperintah oleh Sang Maha menjaga ekosistem ini. Makanya saya jauh-jauh itu tidak pernah kaget. Sudah saya antisipasi dengan jajan pasar barang di pasar beli lombok impling yang gini-gini itu saya gantung semua di depan pintu, juga anak cucu saya santai-santai, sehat-sehat gitu semua. Dan nanti tempatnya di mana, monggo ya, gamelannya cukup gender, selentem, siter, kendang, gongi telu aja. Wayangnya sing kira-kira arep metu sing di sone wis siap gitu loh nggih. Kami juga Kejati menerima laporan dari teman-teman kita atau sesepuh-sesepuh tokoh Tengger yang hari ini mereka sedang giat melaksanakan ruatan-ruatan untuk menolak balak. Dan memang meskipun tidak seperti acara seperti ini, cuman mereka juga sudah melakukan hal itu sudah turun-temurun. Nah, di masa pandemi ini beliau sangat intens sekali, sangat giat sekali melaksanakan ritual-ritual ruatan Kejati. Hari ini sampai teman kami yang di sana sampai tidak bisa turun ke Malang karena masih terlalu sibuk banyak acara. Ini adalah contoh. Saya pikir ini contoh, mungkin kota ataupun kabupaten Malang mumpung-mumpung ini juga mau punya gawe. Nah, bagaimana caranya? Bukan kami mengarahkan, tapi saya rasa sudah menjadi ada tradisi bahwa bila mana ada kejadian-kejadian yang tidak enak untuk masyarakat, mengadakan ruatan itu pun bagi orang Jawa sudah merupakan suatu solusi. Kayak kemarin kita melihat komet atau lintang kemukus, ini sudah prediksi sealam raya, ini macam-macam dengan prediksi mereka masing-masing. Tapi kita sebagai orang Jawa bisa melihat muncul di mana, ya, jadi jamnya berapa. Ini kan si Jawa ini kan penuh dengan perhitungan Kejati. Nah, kita berdoa aja mudah-mudahan tetap nggak ada apa-apa. Ini kan doanya orang Jawa. Betul, memang istilah ruat setiap kultur wilayah itu masing-masing. Di Batak pun ada. Iya, semua. Di mana Kalimantan ada, di Anu ada itu ya. Tapi bukan tidak harus pakai wayang, ada tuh macam-macam masing-masing. Termasuk yang Bromo tadi itu, dulu Bromo itu memang kultur sejak dulu itu mantra-mantra itu sangat diagungkan gitu. Saya kok punya gagasan gini Kejati. Bagaimana kalau kita mulai ruatan kecil, kita mulai dari Sumberawan atau Toyo Marto. Itu kan secara filosofis sudah mengatakan Toyo niku air, Merto itu adalah kehidupan. Toyo Amerto. Air kehidupan. Air kehidupan. Sesuai namanya. Betul. Yang namanya air kehidupan ini sama dengan tubuh kita, dengan alam semesta. Tubuh kita hampir 76% itu air. Di bumi, di dunia ini ya kita lihat, tapi tahu ya, kita coba naik kapal atau naik pesawat, lihat, atau kita lihat di peta berapa persen itu air. Makanya kalau tanpa ada kehidupan, coba di telinga kita, di mata, air semua. Dengan adanya ini kita harus mawas diri. Dengan kejadian-kejadian yang kemarin ada salah pahaman untuk kita namanya negara demokrasi. Kita harus menyikapi, memahami ini yang kita waspadai, susupan-susupan ini. Yang kiranya ingin memecah belah NKRI. Makanya saya sampaikan kepada binaan saya, adik-adik saya di sekolah, NKRI harga mati, Pancasila harga nyata. Kenapa nyata? Ya diwujudkan, bukan hanya cuma diomongkan, digumenem, tapi harus dilaksanakan. Tadi Romo sudah menyampaikan mulai dari Pancasila, ya, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai sampai sila kelima, semua itu unsurnya sama dengan alam semesta. Kalau kita memahami tentang Pancasila, saya yakin gemah ripah lojinal. Ya, betul. Nah, seperti yang saya pakai ini kan, karena kenapa saya pakai? Karena kita di depan Dhamma TV yang penontonnya ada jutaan orang, apalagi sekarang di YouTube kan. Ini sejarah ini namanya Parang Barong. Ini dibatik pada waktu memperingati peristiwa Eyang Sultan Agung Hanyokrokusumo
menyerbu Batavia di bawah kekuasaan Belanda waktu itu. Lalu dibuatlah parang barong. Barong itu ngamuk, parang itu perang. Itu amu-amuan perang gitu lah. Ini ciri khas Singasari. Ini kemarin dikasih ibu-ibu Singosari. Ini Singosari itu banyak empunya ini candi. Betul. Sekali tuh ya. Di candi itu Kejati nggih. Di Jati pertama launching kalau nggak salah itu. Itu. Jadi ya terima kasih Pak Ternun. Dan nanti dalam acara tertentu kita suwun dulu-dulu ya pakai batik kita ya, pakai batik kita sambil. Nah ya saya ini juga ini Pekalongan ini Romo. Pekalongan ini ya sama aja kayak sama Pekalongan ciri khasnya. Dan saya tidak luput ini dengan Garuda Pancasila, sejak langsung saya masih muda, dibilang muda, kita harus terapkan itu. Iya. Jangan sampai kita lengah. Kalau kita makanya saya kembalikan pendidikan moral Pancasila. Ya. Itu jangan dihapus. Itu nanti walat nanti. Ya. Bener. Ya. Contohnya apa? Kayak semacam ada kejadian ini demo yang saya kira sebenarnya demo atau aksi itu kan menyampaikan aspirasi. Seharusnya dari pemimpin yang ternampung menerima, ayo lungguh bareng ngopi, apa sih karepmu. Jangan sampai maaf ya, ditutup ditinggal ayo akhirnya gagal paham, emosional kan. Kalau begini, Nun Sewu Kejati sama Mbah Bro, saya melihat orang-orang Jawa sekarang ini atau orang Indonesia sekarang ini rata-rata sudah mau kembali ke alam. Iya, back to nature ya. Ya. Kembali ke Saya ambil contoh gini, kalau dulu mungkin orang yang tidak mungkin Nun Sewu yang sekelas kita ngomongin Gunung Kawi itu sudah merinding. Iya. Ya. Ada apa kemana kok ke sana. Tapi hari ini tambah dibalik Kejati. Di Gunung Kawi sudah ada yang namanya lembah indah di sana. Orang-orang berbondong ke Gunung Kawi, lalu ke wisata ke Keraton Gunung Kawi. Coba kalau kemarin, ini membuktikan bahwa alam itu dingin. Alam ini akan menjadi pilihan manusia. Yang kemarin mungkin ke mall, kemana dan sebagainya. Tapi hari ini semua dibuktikan manusia kembali ke alam. Begitu Kejati. Saya pengen gayung bersambut tentang Gunung Kawi ya, nanti aja gitu. Jangan kemana-mana. Ada apa dengan Gunung Kawi? Nanti kita ceritakan.